dagang-dagang gituan, kadang-kadang ada suruh ngurut, ada yang suruh ngerok gitu. Kalau nggak begitu mah nggak ada yang ngasih duit. Panas ya tanah ya. Peyek bu, peyek. Beli bu peyek, bu peyek. Ah, kemarin juga nggak enak. Hari, dari mana aja kamu? Semalaman nggak pulang, dari kemarin. Minum ya? Madis ya? Nek. Kemana aja? Maaf Nek, saya cuma ngejemput. Halo guys, aku Zikri Daulay. Aku mengawali karir di dunia akting pada tahun 2017. Aku masih bermain sinetron sampai sekarang. Tentu aja karena kerja keras dan dedikasiku yang tinggi dalam setiap peran. Dan hari ini aku ditantang untuk menjadi nenek Darwiyah yang berprofesi sebagai penjual peyek keliling. Aku juga udah janjian sama nenek untuk membantunya berjualan peyek. Makin penasaran kan? Ikutin aku terus ya. Aduh, panas juga di sini ya guys ya. Jadi aku di sini guys lagi mau nungguin nenek-nenek yang katanya jual peyek, dan kata orang-orang nenek itu biasanya sering lewat sini nih. Tapi dari tadi kok tungguin belum lewat-lewat ya. Tolong! Tolong! Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Pak, tolongin Pak, bantuin Pak. Ya Allah, Nek, kok bisa Nek? Ya Allah. Pak, tolong. Pak, dudukin di situ Pak. Sakit, aduh. Ya, Aduh, sebentar ya, Nek. sakit. Aduh, tolong. Hancur dagangnya. Dudukin di sini Pak. Tolong. Ya. Tolong. Pelan-pelan. Tolong. Nenek nyender dulu di sini, Nek. Tolong. Ya Allah, dagangannya hancur semua ya Allah. Sabar ya, Nek. Sakit. Aduh. Pada sini Pak. Ya Allah, Nek. Nenek nggak apa-apa kakinya? Aman. Pada lemes. Kenapa tadi bisa ditabrak gitu, Nek? Saya lagi bengong. Kagak punya duit, ininya berlaku dagangannya. Oh, ini dagangannya. Waktu aku ngecek kondisi peyeknya nenek, ternyata udah hancur berantakan. Ini nenek dagang peyek dari pagi. Satunya berapa nek jualnya? 5.000. Boleh cobain. Ya, tapi ini dagangannya udah hancur semua nih. Gimana? Gimana saya besok dagang modal lagi. Nek, kenalin, saya Zikri. Saya di sini mau minta izin sama nenek. Jadi nenek sehari aja saya mau jualan peyek ini keliling kayak nenek. Tapi capek biarin, capek dagang. Iya nggak apa-apa nek. Nanti saya ikutin kesehariannya nenek sampai bikin peyeknya gimana ya. Ikut ke rumah nenek kalau boleh ya. Boleh. Nanti ya. Nenek minum dulu ya nek ya. Iya. Ada air nggak? Iya. Oke. Nenek minum dulu nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makasih. Iya, sama-sama nek. Nenek biasa sehari laku berapa ini? Aku 50, kadang-kadang nggak laku, kadang-kadang gimana dagangnya, kalau lagi rame habis, kalau nggak rame ya sepi ya nggak laku. Ya. Sendal nenek mana tadi? Oh ini. Sendal. Iya. Pakai dulu nih. Iya. Nenek Darwiyah meskipun sudah sepuh dengan nafas yang terengah-engah dan keriput pada kulitnya, Nenek Darwiyah tetap semangat mengais rezeki setiap harinya dengan berjualan peyek keliling kampung. Walau kadang peyeknya tidak laku, bahkan seringkali diejek serta direndahkan orang.
Nenek Darwiyah selalu ikhlas dan tabah untuk menghidupi cucu-cucu dan mantunya. Karena sang anak satu-satunya telah lebih dulu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Air mata Nenek Darwiyah selalu menetes jika membicarakan tentang anaknya. Kamu sanggup bangun nggak? Ini bapak yang nabrak tadi. Iya nih mas, tadi saya klakson tapi neneknya nggak denger. Takut dikeroyok masa makanya saya lari. Bener nih. Ya, nanti saya lagi bengong. Karena dagangan belum laku, dagangannya udah hancur. Tapi kan lihat-lihat kiri kanan nih kalau jalan. Namanya lagi bengong. Ya saya juga kan lagi buru-buru. Ya tetap aja Pak, Bapak salah dong. Bapak nggak ngelihat? Ya. Bapak, udah belakang aja. Enggak Pak, Udah. dia harus tanggung jawab. Iya. Nanti kita urus di belakang, oke? Oke. Ya, kita urus belakang aja. Sebentar Nek. Nenek bilang udah nggak punya uang lagi buat modal bikin PE baru lagi. Di situ aku akhirnya ngajak nenek untuk beli semua kebutuhan PE-nya supaya nenek bisa jualan lagi. Nah biasanya buat bikin PE bahan-bahannya apa aja nih? Tepung beras, kacang, minyak, ketumbar, Ketumbar. putih, micin, daun jeruk, gitu. Oke. Nah itu tolong dimasukin semua ya, Mbak ya. Mecinnya belum, mecin udah kesebut tapi belum. Ya. Ya, yang goceng. Ya. Oke, jadi berapa semua? Jadi 110. Oke, 110. Bentar. Beratin nggak, Bang? Bentar ya. Terus 110 ya. Ini ya, masih ya. Oke, ini kita udah dapet bahan-bahannya. Jadi nanti nenek bisa bikin PE lagi di rumah ya. Alhamdulillah. Saya antar ke rumah nenek ya. Oke. Makasih Mbak. Kasih. Jalannya kemana? Ini. Oke. Masih kuat kan, Nek? Jalannya? Pelan-pelan aja ya. Nek, kenapa Nek nggak mampir ke toko saya, Nek? Apa karena punya utang? Gak bakalan saya tagih, Nek. Tapi tetap aja utang ke bawah mati, Nek. Bener, nenek ada utang. Iya, karena nggak punya duit. Iya, nenek tunggu sini sebentar ya. Emang berapa sih Bu utangnya? 300.000. 300 ya. Udah lunas ya utang neneknya? Udah Nek. Maaf ya. Iya nggak apa-apa nih. Oke, sekarang kita pulang ya. Iya. Rumahnya yang mana Nek? Yang ini, ayo masuk. Inilah rumah Nenek Darwiyah. Rumah dengan kondisi yang sangat tidak layak huni. 90% rumah ini terbuat dari kayu dan papan triplek, serta puing-puing sisa bangunan yang disusun menjadi rumah tempat Nenek Darwiyah berteduh, sambil mengurus cucu kesayangannya. Disinilah Nenek Darwiyah harus membuat PE untuk dijual lagi. Walaupun masih jauh dari kata cukup, bahkan kurang. Tapi Nenek Darwiyah selalu sabar. Ayo kita bikin peyek. Oke guys, sekarang aku udah sampai di rumah Nenek Darwiyah dan sekarang aku bakal coba bantuin nenek buat bikin PE, oke? Ikutin terus.
Masih bisa bantu apa nih? Bisa bantuin ngaduk-ngaduk. Emang cara bikin peye itu gimana sih? Cara bikin Proses. peye ini Awalnya gimana? awalnya ini diulek sama kemiri, terus diaduk-aduk sama baskom begini nih, udek, baru dibikin di sini. Oh gitu. Biasanya ini ngerjainnya sendiri? Sendiri. Ya udah, hari ini saya bantuin nenek ya. Boleh. Oke, kita kumpulin dulu bahan-bahannya. Ya. Jadi ini gimana nih caranya? Oh, kasih air dulu. Nah, Oke, terus saya aduk ya, saya cobain nih. Kacang dah. Saya aduk terus nih. Iya. Terus kacang. Nah, mau goreng. Begini. Iya, terus digoreng. Udah nih segini, terus langsung goreng. Goreng. Nih, sini goreng. Ya, apa kan? Bisa nggak? Waduh, Ya. Bentar kan. minyaknya panas dulu ya. Kurang kencang. Kurang kental. Iya. Ada lagi. Tengoknya. Iya. Ya. Oke. Lagi ya. Sampai kalau apa nih? Nah, segini. Iya. Cukup. Ya, biar itu udah panas kan. Oke, jadi ternyata gini guys. Jadi masukin tepung beras dulu, terus masukin micin, kacangnya, garam. Oke, baru digoreng. Jadi harus kental ini ya. Ini saya mau nanya-nanya nih, Nenek. Ini nenek di sini tinggalnya sama siapa aja nih? Sama cucu, sama mantu. Oh gitu. Tapi mereka biasanya nggak bantuin nenek. Kadang-kadang bantuin, kadang-kadang enggak. Jadi nenek biasa ngelakuin semuanya sendiri. Sendiri. Biasa sehari bikin bisa dapat berapa? Bungkus dapatnya 40, kadang-kadang dapat 50. Terus jualannya kemana aja nih? Keliling-keliling aja di sini. Terus kadang-kadang laku, kadang-kadang enggak. Pernah nggak laku? Pernah nggak laku sama sekali. Saya nangis pinggir jalan di sono. Orang-orang pada liatin. Nggak laku sama sekali dagang. Sampai malam itu? Sampai jam 9. Tadi melin pulang-pulang. Diomelin? Diomelin sama siapa? Sama anak-anak, katanya pulang malam nggak dapet duit gitu. Terus mereka nggak ngebantuin juga ya? Enggak. Ini sekarang lagi pada kemana nih? Yang satu lagi ngambil rapot, yang dua lagi pada jalan-jalan sama bapaknya. Oh, nenek bantuin sekolahnya juga? Iya, nganter. Yang kecil, paling kecil umur 3 tahun. Ini nenek setiap hari begini masih kuat. Kalau boleh tahu nenek sekarang umurnya berapa nih? 60. Oh ya, tadi kan nenek bilang nenek sama menantu di sini. Anak nenek kemana? Meninggal. Anak satu-satunya. Beneran anak gimana tuh nggak ada lagi. Meninggal kenapa nih? Sakit, Sakit apa waktu itu? sakit kanker. Tapi mantu sekarang kerjanya apa nih? Di pabrik. Pabrik apa? Kosmetik. Oh, kerjanya jauh. Tapi setiap hari pulang mantu Pulang. ke sini Iya, sama cucu. sama cucu. Udah 2.
cucu ngikut jadi kerja? Ada enggak, cucu sama saya. Ini sedih, anak enggak ada. Anak-anak minta jajan mulu. Jadi saya sedih kalau nggak dagang, nggak punya duit. Ya dagang-dagang gituan, kadang-kadang ada suruh ngurut, ada yang suruh ngerok gitu. Jadi punya duit, kalau nggak begitu mah nggak ada ngasih duit. Setiap hari nenek harus jagain cucu, Iya, harus jualan juga. dagang. Kadang-kadang jam 2 baru pulang, kalau nggak laku. Jam 2? Iya, dari pagi tuh jam 9 berangkat. Kadang-kadang kan nggak laku, saya duduk aja depan sekolahan gitu. Sekarang sekolahan pada perang. Kalau libur? Iya, jualannya begini jadi dagangnya ke rumah-rumah banyak. Warung gitu ya? Iya. Sehari pernah dapat berapa nih biasanya? Dapat kalau ada dagangnya dapat 40 ya 50.000 dapat 200. Itu cukup buat makan? Alhamdulillah sih, nggak cukup dicukupin. Ya udah nenek, sekarang saya mau coba Iya. bantu bikin PE-nya ya. Nenek langsung ngajarin aku gimana proses pembuatan PE, semuanya aku coba ikutin karena aku harus bisa nih. Pas waktu ngegoreng ternyata. Oke, jadi ini gimana nek? Langsung dimasukin aja? Seret ya. Masukin. Pinggir. Ya pinggir. Begini nih nenek bilang nih. Nih tuh. Oh iya. Cobain nenek. Iya. Panas ya, panas ya. Panas guys. Ini nggak bisa ngelotok ini. Tuh, ngelengket ini mah. Oh gitu. Iya. Salah ya nek? Lengket penggorengannya. Iya maaf ya nek. Iya. Belum pernah nyoba Iya, bikin panas PE. ya. Jadi gimana nek? Bentar dulu. Lagi? Iya, napinya diangkat dulu. Oh diangkat dulu. Udah, hati-hati nek. Lagi. Lagi. Iya, pinggiran aja lagi. Pinggirannya aja. Pelan-pelan, tepatnya tangan. Kan aku bisa teman-teman. Nah, Lagi. Udah. Ya, ini mau. Cukup ya. Awas nek, hati-hati. Sebenarnya aku nggak pernah sih goreng minyak-minyak kayak gini, terus paling males kalau cipratan minyak. Tapi hari ini aku akan mencoba. Nah, ini berapa lama nih biasanya goreng gini? sampai ini, sampai kuning. Sampai Lama, kuning? iya. Didiemin aja gitu? Diemin. Kalau nggak perlu diaduk-aduk ya? Nggak perlu diaduk. Ini ya. Iya. Sediemin dulu ya. Tinggal dulu ya. Nenek bikin payet teri ya. Oke nek, kata nenek tunggu berapa menit gitu, terus aku akhirnya nungguin karena ada pesan masuk ke handphone aku soal kerjaan. Apa aku ngecek pesan masuk itu, ternyata habis itu gosong. Gosong. Tinggal dulu ya. Nenek bikin payet teri ya. Oke nek, kata nenek tunggu berapa menit gitu, terus aku akhirnya nungguin karena ada pesan masuk ke handphone aku soal kerjaan. Apa aku ngecek pesan masuk itu, ternyata habis itu gosong. Gosong. Oh iya ya Allah, gosong lagi. Duh, gimana nih? Gimana nggak? Kata gimana nih? Atau lo gosong amat. Iya nih, maaf nih.
Gosong kelamaan saya tinggal. Iya, main HP mulu ya. Iya. Tuh gimana nih? Gimana ya? Udah bisa. Bikin lagi ya. Tuang yang baru lagi nih ya. Tapi ini ada banyak kacangnya. Pindahin dulu ya. Maaf ya Nek. Aku ngerasa bersalah juga sama nenek di situ karena nenek ninggalin sebentar ya nitip PE-nya ternyata gosong sampai akhirnya jadi yang enak nih. PE-nya aku cobain ternyata enak banget rasanya. Aku seneng banget dari situ aku bangga akhirnya aku bisa bikin PE. Gosong ya. Nah, kayaknya bagus tuh. Iya, bagus. Juga. Udah nggak mau. Udah. Iya. Udah, ini dulu. Oh, dipisahin gitu ya. Minta kepengarannya apa dipakai. Dibalikin. Iya. Jangan nangis lagi ya. Oke nih. Oke nih, saya jagain nih, tenang, nggak akan gosong lagi. Iya. Ternyata susah juga ya guys ya buat bikin PE. Aku pikir tuh gampang tinggal goreng-goreng doang. Ternyata butuh skill. Emang sulit ya guys ya. Tapi doakan semoga aku bisa bikin PE hari ini. Nek, udah jadi nih. Saya cobain ya, Nek. Enak banget. Dan aku emang suka banget PE, guys. Apalagi PE kacang kayak gini. Aku bakal coba nanti bikin resep ini di rumah. Assalamualaikum. Salam. Datang lagi. Dibilangin jangan datang mulu. Lagi anak-anak makan, di situ ada dateng, aku dengar nenek kayak nggak suka nih sama cowok yang dibawa sama menantunya. Malu sama tetangga belum muhrimnya. Enggak kok Nay, cuma nganterin aja. Yang nganterin, nggak enak sama tetangga. Tetangga pada ngomong ntarnya. Iya Nek, maaf Nek. Yaudah tuh saya pamit ya. Assalamualaikum. Makasih ya Mas, Ya udah hati-hati. nih, jangan Iya, marah-marah tiap ya. hari datang. Iya udah, nenek jangan marah-marah ya. Ya kita masuk dulu nih. Nenek kenapa itu tadi marah-marah? Tadi anak itu bawa lelaki. Saya kesel, nggak enak sama anak-anak, sama tetangga. Bagaimana anak-anak ntar kalau itu kan tak urus, bawa pacar mulu ke sini. Mungkin lagi deket aja nih, belum pacar. Tapi nenek harus sabar, jangan marah-marah ya. Ya, tapi malu sama tetangga, namanya belum muhrim. Dia bawa lelaki mulu. Anak-anak pada ngomong, cucu-cucu sayanya pada marah. Iya saya ngerti, tapi mantu nenek ngurusin cucu nenek kan. Ngurusin cucu, ngurusin sekolah. Ngapain semenjak punya pacar lagi, jadi anak-anak dicuekin.
jauh gitu. Saya sedih banget jadinya, gimana caranya ya biar nyesatin anak saya gitu. Cucu sayanya pada nggak mau punya bapak baru lagi, nggak mau diinin sama bapaknya, maunya mamanya pacarannya mulu tiap hari. Jadi saya sedih banget, anak-anaknya pada begitu semua saya ngurusin, sampai kesini saya yang ngituin. Capek ini ya. Capek banget. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim gitu ya. Allah, inget anak saya, pintar banget ngaji. Ya Allah, inget banget, nak. Nginep di mana nih, nak? Iya. Loh, Nek, emang nggak apa-apa kalau aku nginep sini? Nggak apa-apa, nak. Nenek inget anak nenek yang pintar ngaji, pintar sholatnya, nak. Nggak apa-apa nginep di sini, nggak apa-apa. Nginep sini. Makasih ya, Nek, udah Nanti diizinin. tidurnya di mana? Gampang nanti. Ya. Aku lihat. Besok bantu nenek dagang, ya. Ya udah, Nenek Nenek istirahat juga. dulu ya. Istirahat ya. Oke, jadi teman-teman, karena udah kemalaman juga dan ikut nenek juga untuk jualan besoknya, jadi aku nginep dan pas nenek tidur duluan aku ke depan rumah dulu karena aku lihat udah tengah malam tapi Sari belum pulang juga mantu nenek. Ini mantunya nenek kemana ya? Udah malam banget loh guys. Tapi mantunya nenek belum pulang juga. Semoga nenek nggak kepikiran ya. Coba aku tanya nenek kali ya. Nek, Ya, Nek, ya. Nek. Duduk bentar nih. Saya tungguin dari tadi. Sari mantu nenek belum pulang. Biasa begitu tiap malam, pulangnya malam dulu. Ya udah kalau gitu saya tidur dulu ya. Dan nenek istirahat lagi. Guys, kayaknya aku harus tidur di sini dulu buat jagain, siapa tahu ntar lagi Sari pulang.
Ya udah aku tidur buat jagain sampai pagi. Akhirnya ternyata Sari belum pulang juga. Akhirnya pagi itu nenek yang nyiapin semuanya buat cucunya, buat sekolah, siapin bajunya, sepatunya, semuanya. Jadi kita mau ke mana dulu, Nek? Sekolah dulu, baru ke Intan. Oke. Akhirnya aku bantuin nenek juga nganter cucunya ke sekolah. Setelah itu bantuin nenek jualan. Peye. Peyek, Bu. Iya, Nek. Iya. Iya, Bu. Peyek. Berapaan? 5.000 satunya, mau berapa, Bu? Satu aja. Satu aja. Oke. Ya, Ya, makasih, Bu. makasih ya, Nek ya. Makasih ya. Alhamdulillah. Benar-benar ngerasain suka dukanya tuh banyak banget ya. Nggak cuma jualannya capek, panas-panasan, ternyata banyak banget yang dilalui nenek. Seperti cucunya dibully. Woi, cucu tukang peyek. Jangan gitu, bolos lu ya sekolah ya. Hei adik-adik, nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Nggak sopan itu namanya. Udah, bubar. Peye. Peyek, Bu, peyek. Sekolahannya? Iya. Oh, Saya nganter dulu. iya. Iya. Hati ya, belajar yang pintar. Yang pintar ya. Ayo, Nek. Iya. Peye. Peyek. Iya, Peye. Foto ya. Ya udah, habis foto tapi beli peye ya. Dah. Nah, diambil peye-nya. Iya, enak nih buatan. Nah, ini bikinan saya sendiri nih. Saya yang goreng sendiri nih. Satunya 5.000, Bu. Bayar nih 5.000 nih. Bayar nih. Ya, ini uangnya nih. Ganteng lu, Ardi. Ya. Terima kasih. Peye. Oh iya. Yaudah, ayo, foto. Sini. Sini. Sini biar masuk semuanya. Ya, oke. Nah, kan udah foto. Ini satunya 5.000. Ya, uangnya udah habis dipakai buat jajan. Ya udah, nggak apa. Ini kamu pegang. Ya, Satu. makasih, Kak. Ya, sama-sama. Tapi besok kalau neneknya lewat lagi, jangan lupa beli ya. Ya. Makasih ya. Ya. Ayo, Nek. Makasih. Peye. Tapi alhamdulillah hari ini ya, Nek ya. Lumayan ya, udah banyak waktunya ya. Oke teman-teman, jadi hari ini aku akan tetap lanjut jualan lagi sama nenek. Dan aku nyamar ini karena aku punya misi. Aku pengen coba kalau aku nyamar, apakah akan laku semuanya dengan outfit nyamar aku ini. Oke, let's go. Kita pakai masker biar lengkap penyamarannya. Oke, ready? Bismillahirrahmanirrahim, doakan aku guys. Oke, jadi kamera jangan ngikutin deket, nanti candid aja ya. Jadi dari jauh aja, oke? Oke. Ayo, Nek. Peye. Peyek, Bu, peyek. Bu, peyek, Bu. Peye. Bu, peyek. Beli, Bu, peyek, Bu, peyek. Ah, kemarin juga nggak enak.
Nggak suka. Enak. Nggak mau beli lagi. Ibu. Sana. Udah. Iti, Makasih ya, Bu. jualan yang enak dong. Masih aja ada yang ngatain peyenya nenek nggak enak. Padahal aku sendiri nyobain dan pey nenek itu enak banget. Aku suka banget. Peye, Peyek. peyenya. Bu, jaganya jangan di sini ya. Nanti dagangan saya nggak laku. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sabar. Padahal rezeki kan udah ada yang ngatur nih. Nah, iya. Berjualan keliling kampung rasanya sangat lelah. Bagaimana tidak? Kaki yang harus terus berjalan, tangan yang harus terus memegang keranjang dan suara untuk berteriak sangatlah sulit dilakukan. Tapi beginilah keseharian Nenek Darwiyah. Dari beliau, aku mengambil banyak hikmah dalam kehidupan. Bahwa setiap tetes keringat akan menghasilkan buah yang manis. Dan aku akan lebih banyak bersyukur atas apapun yang aku miliki. Meskipun baru sehari bertemu beliau, rasanya aku akan rindu sosok Nenek Darwiyah. Semoga kita bisa bertemu lagi ya, Nek. Peye, Bu. Peyek, Bu. Beli peyenya, Bu. Ya coba sini lihat peyeknya. Berapa duit Nek ini peyeknya Nek? 5.000. Lah mahal amat sih Nek. Sampai 5.000. Peyeknya. Ih kemahalan Nek itu Nek. Ketika jualan peye, kalau nyamar itu hampir nggak ada yang mau beli bahkan. Tapi kalau aku nggak nyamar, ada aja yang beli walaupun imbalannya ya harus foto dulu. Dan setelah foto mereka baru mau beli dagangan peyenya nenek gitu. Nek, kita istirahat dulu ya. Iya. Ternyata sulit juga ini ya, ngejualin peye keliling setiap hari. Nah teman-teman, mungkin beberapa dari kita melihat nilai Rp5.000 itu kecil atau bahkan nggak ada artinya. Iya. Tapi buat nenek, 5.000 ini adalah nilai yang sangat berharga. Sedih banget. Sedihnya kenapa, Nek? Bantu jajan nggak ada, jajan dagang nggak laku. Benar gak tega sih aku yang sehari aja ngikutin nenek sih. Ini kerasa sih berat banget sih aku benar-benar banyak pelajaran bersyukur sih dari nenek dan ngerasain betapa susahnya ingin terlihat baik dan nggak mengecewakan orang yang disayang gitu sama nenek. Ini suka sedih nggak kalau ngecewain cucunya? Sedih lah. Apa kadang cucu suka minta dibeliin apa kalau habis minta pulang jajan, minta duit. Nggak punya duit mana? Saya nggak punya duit lagi, dagang nggak laku. Kadang sedih ya nih ya, bikin cucu kecewa ya. Cucunya nakal-nakal banget. Nakalnya biasa ngapain? Mungkin kadang-kadang narik rambut. Jadi saya sedih, nggak punya duit, dagang kagak laku. Marah-marah mulu, dagang dari pagi sampai sore nggak dapet duit. Anak-anak minta jajan gitu, saya dimarahin mulu. Jadi saya sedih banget. Mau kemana? Saya nyari duit lagi. Kadang suka nggak pulang juga ya? Iya. Berapa lama nggak pulang? Kadang-kadang 2 hari sekali baru pulang. Anak-anak nakal-nakal semua. Saya domelin mulu. Katain apa? Dikatain nenek-nenek ketengahnya bisa nyari duit. Dagang aja nggak laku. Gitu. Semoga Allah selalu ngejaga nenek ya. Selalu ngelindungi nenek, ngasih keberkahan buat nenek dan dagangannya ya. Amin, ya.
Semoga jadi nenek yang jadi kebanggaan buat cucu-cucunya ya. Mungkin mereka juga masih kecil, masih belum ngerti usaha nenek. Iya. Dagang susah banget sekarang. Nyari duit 5.000 aja susah. Nah ini udah cukup sore nih, bentar lagi gelap. Kita pulang dulu ya, istirahat ya. Akhirnya kami pulang ke rumah nenek. Di jalan pulang itu ketemu lagi sama Sari dan Ucup. Sari, dari mana aja kamu? Semalaman nggak pulang, dari kemarin. Nginep ya? Madis ya? Nek. Kemana aja? Kalau nggak percaya tanya Mas Ucup. Maaf Nek, saya cuma ngejemput. Semalam dia nginep di rumah temennya. Kalau nggak percaya saya telepon temennya nih. Nah di situ nenek kelihatan kayak nggak suka banget sama Ucup ini. Ini bener kan semalam si Sari nginep di situ? Iya benar. Iya. Bener kok. Tuh Nek, nggak percaya. Iya, nggak bohong. Benar, Sari teh semalam nginep di rumah saya, Nek. Nemenin saya lagi sakit. Kan mah nggak bohong kan? Iya. Itu nggak bohong. Tapi jangan sekali-kali lagi ya. Ini aja buat ngasih oleh-oleh buat nenek dari Mas Yusuf. Tapi nenek nggak mau disogok. Nggak mau. Habis kalau pulang malam mulu. Malukan sama tetangga. Pulang ya, ayo pulang. Iya Nek. Sampai. Pulang. Ketika sampai rumah, aku tanya, ternyata nenek cuma takut kesepian, takut ditinggal, takut nanti pasangan baru menantunya itu nggak sayang sama nenek, nggak sayang sama cucunya. Jadi nenek takut merasa kesepian, ditinggal atau enggak cucunya tidak disayang. Banyak kekhawatiran nenek seperti itu. Gitu. Nek, tadi kenapa nenek kelihatannya nggak suka banget sama Ucup? Saya lihat Ucup kayaknya orangnya baik. Iya sih, tapi saya nggak suka. Kasihan sama anak saya. Anak saya kan belum lama meninggal. Takutnya Ucup nggak sayang sama cucu saya. Saya sayang sama cucu. Nggak mau diganti posisinya sama dia. Antanya nih takut mantunya salah pilih. Takutnya nggak sayang sama anak-anak. Kasihan cucu-cucu saya. Saya juga sayang sama cucu saya. Nggak bisa saya ntar sama siapa kalau saya tua kawin sama orang lain. Nenek takut ditinggal ya? Takut ditinggal, sayangnya kesepian dong. Nenek Daruya memiliki menantu yang sudah punya teman dekat. Nenek Daruya terlihat tidak begitu merestui hubungan mereka lantaran takut ditinggal menantunya menikah. Kemudian dia akan jauh dari cucunya dan hidup sebatang kara. Ternyata sebegitu takutnya nenek tinggal sendirian di sisa hidupnya. Dan setelah semua kekhawatiran nenek dan kesedihan nenek, sampai akhirnya aku ajak nenek untuk ngeliat surprise yang udah aku siapin dan tim semuanya untuk warung baru peyeknya nenek. Dan alhamdulillah nenek senang banget. Saya ada mau ngasih lihat sesuatu sama nenek biar nenek nggak sedih lagi. Tadi kan habis marah-marah, habis sedih melihat Ucup sama Sari. Ini saya mau ngajak nenek ikut saya ya. Belum capek kan? Saya ganti baju dulu, panas. Iya. Oke, saya terus ini ya Nek. Iya. Sekarang kita mau lihat jalan keluar. Ayo. Nah, Nek. Iya. Coba Nenek baca. Peyek Nenek Daruya. Alhamdulillah ya Allah, doanya ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, syukurin ya Allah. Alhamdulillah. Ini
warung buat nenek 1 tahun dari aku dan tim ya. Nenek nanti bisa pergunakan warung ini selama 1 tahun ke depan untuk nenek jualan. Jadi nggak perlu lagi nenek harus jalan jauh-jauh kena panas matahari setiap hari ya. Nenek nggak capek-capek, bisa ngerawat cucu juga tenang, bisa bawa cucunya ke sini. Dan ada satu lagi nenek. Ini ada uang modal untuk nenek berjualan. Ya, tambahan modal tolong diterima deh. Alhamdulillah ya Allah, dapat rezeki lagi ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, dapat rezeki ya Allah. Ya Allah. Iya ya Allah. Semoga berkah buat nenek dan keluarga. Amin. Tolong dijaga baik-baik Iya. ya. Amin ya Allah. Terima kasih juga. Banyak, ya Allah. Ya, saya juga makasih sama nenek udah ngajarin saya banyak hal, banyak pelajaran yang bisa saya dapetin selama 1 hari menjadi penjual peye. Iya. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak ini. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman semua, selesai sudah perjalanan aku menjadi penjual peye sehari saja. Banyak banget pelajaran hidup yang aku bisa dapetin selama sama Nenek Darwiyah tentang perjuangan, bersyukur, nggak kenal lelah, nggak menyerah untuk ngelakuin apapun untuk orang yang tersayang. Terima kasih semuanya udah ikut mendukung perjalanan aku. Semoga banyak kebaikan yang juga kalian bisa terima. Terima kasih. Saya Nenek Darwiyah, dagang peyek, dipanggil Nenek Peyek. Keliling tiap kampung, umur 65. Saya nggak sangka ketemu artis. Nadikri orangnya baik, seneng banget. Nadikri bilang, Nadikri mau bantuin saya dagang peyek keliling kampung. Lagi tabrak motor, saya palanya lagi pusing, dagangnya nggak laku-laku. Untung ada Nadikri nolongin, alhamdulillah. Pala saya puyeng banget, lemes. Kalau peyeknya nggak laku nggak bisa makan. Ini cucu saya, ongkosnya dari mana? Jajannya dari mana? Kan sekolah besok paginya. Pagi di pasar, Nadikri belanjain dagangan peyek, belanjaan, ada kacang, ada tepung. Tuh Nadikri yang belanjain. Pas saya liwat, habis belanja, tukang telur marah-marahin saya nagih. Enak sama Nadikri, saya malu-maluin amat, yang bayarin Nadikri akhirnya tuh. Kasih ya Nadikri, udah bayarin utang, udah belanjain, alhamdulillah. Semoga Nadikri selalu sehat, selalu sukses. Doain deh nenek. Waktu Nadikri bantuin bikin peyek, angus, namanya juga artis. Gak pernah goreng, gak pernah begawe, jadinya angus dah. Kejualan, saya ditemenin Nadikri. Saya seneng banget, dagangnya laku banget, banyak yang minta foto. Waktu mukanya ditutupin gak ada yang beli. Malah saya dihina, dikatain, diusir. Itu kan makanan saya sehari-hari, saya dagang gitu. Nadikri menginap di rumah saya. Rumah saya kan jelek. Dia tapi maksa tentang nginep. Lagi Nadikri ngaji, saya ingat anak saya. Saya sedih banget Nadikri ngaji, karena anak saya pinter banget ngaji. Suaranya sama banget sama anak saya, ya Allah. Suara Nadikri bagus banget. Nadikri banyak nyamuk, saya pasangin deh bakarin buat nyamuk. Lagi saya tidur, Nadikri bangunin saya. Mantu saya belum pulang. Jangan-jangan nginep dia sama Sucup. Gak pulang-pulang, semalaman. Bukan apa-apa, kan belum muhrim. Gak enak sama tetangga, orang-orang pada ngomongin. Saya sebenarnya sedih banget. Kalau nanti mantu saya nikah lagi, terus bawa cucu saya pergi. Saya sendirian aja di rumah. Batang kara, nggak ada yang nemenin. Saya nggak mau sendirian. Sebenarnya mama cucu baik banget.
semenjak dikasih warung sama Nak Dikri, saya senang banget. Saya nggak perlu jalan keliling lagi. Jadi saya bisa jualan sembako juga di rumah. Yang beli juga banyak, alhamdulillah banget ya Allah. Ini beneran dikasih warung, kasih modal sama Nak Dikri. Warungnya gede, pinggir jalan, bersih, banyak yang lihat. Alhamdulillah, Nak Dikri bisa sehat di sono. Nih.